Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali pada hukum acara perdata. Gimana kabarnya, Bapak Ibu? Sehat semuanya? Halo. Alhamdulillah Pak, sehat. Tapi musim Alhamdulillah, Mas Andre sehat. Bu Narti, sudah di jalan kah? Mas Haryansah sehat, Mas? Variansia sehat, Ustaz. Variansia sehat. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, ini mohon maaf, sebelumnya kemarin sebelum UTS banyak sekali apa ya jadwal perkuliahan kita yang apa ya, yang sering terabaikan oleh saya sendiri, Bapak Ibu. Mohon maaf, Bapak Ibu, karena 2 minggu kemarin sebelum UTS itu saya harus nemenin istri untuk lahiran dulu, Bapak Ibu. Ternyata HPL-nya itu tanggal 24. Setelah ditunggu-tunggu 1 minggu masih belum juga ternyata. Selanjutnya ditunggu-tunggu setelah itu, waduh masih belum juga pembukaan. Terpaksa 2 minggu saya temenin istri. Setelah yang akhirnya ya juga diakhir dengan cesar juga Bapak Ibu. Bapak Ibu, Alhamdulillah putra kami sudah lahir, namanya Habib. Nah, kalau panggilannya Habibi, Bapak Ibu. Nanti kalau monggo, kalau ke Semarang disempetin bertemu sama Habibi, Nah, oke, Bapak Ibu, itu yang saya ingin mohon maaf, sebelumnya kepada Bapak Ibu, karena banyak sekali mata perkuliahan kita yang tertinggal. Tapi nggak apa-apa, ini kan kelasnya kelas RPL, Bapak Ibu, ya. Kelas RPL itu ya di mana mahasiswanya sudah dianggap jenius atau sudah menguasai materi sepenuhnya. Jadi materi yang disampaikan oleh dosen itu ya hanya memberikan sedikit-sedikit mengulang atau mendalami kembali materi-materi yang sudah Bapak Ibu praktekkan di lingkungan kerja. Oke, nah kemarin Bapak Ibu UTS, wah ini ada Bu Sunarti yang ngecat. Alhamdulillah selamat. Oh, terima kasih Bu Narti. Terima kasih, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, kemarin UTS sudah saya share. Nah, di UTS tersebut ada beberapa materi yang belum saya ajarkan, tapi saya lihat di jawaban UTS-nya sudah menguasai. Nah, cuma ada beberapa teman-teman yang apa ya masih belum paham. Nah, saran saya bagi teman-teman yang belum bisa membaca apa tuh menguasai materi terkait dengan UTS, coba di teman-teman pelajari buku-buku yang saya share, kemudian modul yang saya share pada teman-teman sekalian. Oke, baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang pertama setelah UTS. Kemarin kita sudah banyak membahas tentang ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam hukum perdata. Pada pertemuan hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang buku-buku yang ada di dalam KUA Perdata atau kan kita dalam hukum kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 4 buku, ada buku tentang orang, buku tentang benda, buku tentang perikatan, dan buku terakhir tentang daluarsa. Nah, insya Allah pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang buku yang pertama dulu, Bapak Ibu, tentang buku tentang orang. Di dalam buku tentang orang itu sendiri, Bapak Ibu, banyak sekali yang dibahas. Terutama kemarin tentang terkait dengan domisili yang sudah saya singgung sedikit. Kemudian nanti akan dipelajari juga tentang hukum perkawinan. Nah, hukum tentang perkawinan itu masuk ke dalam buku satu tentang orang. Kemudian tentang satu lagi ada buku satu tentang subjek hukum. Nah, Bapak Ibu, tentang subjek hukum monggo dibaca sendiri tentang terkait dengan subjek hukum. Subjek hukum itu ada dua sebenarnya. Ada dua, yaitu yang pertama subjek hukum orang, yang kemudian ada subjek hukum badan hukum. Nah, nanti teman-teman Bapak Ibu bisa dipelajari secara mendalam, secara mandiri. Nah, kita masuk kepada hukum orang di bagiannya hukum perkawinan atau hukum keluarga.
Nah, hukum keluarga ini nanti teman-teman juga akan banyak baca sekali tentang hukum keluarga karena jurusan dalam eh, apa ya, di dalam jurusan yang Bapak Ibu ambil ini adalah hukum keluarga Islam. Artinya setiap materi yang akan diajarkan itu ya berkaitan dengan hukum-hukum keluarga. Nah, hukum keluarga ini ada berbagai macam istilah. Istilah yang pertama ada namanya family atau hukum family, hukum keluarga atau law of family. Kemudian secara terminologi pengertian dari hukum keluarga kalau kita mengambil dari pendapatnya Avandi yaitu keseluruhan ketentuan yang mengatur hukum yang bersangkutan dengan keluarga, sedarah dan yang terkait dengan perkawinan. Baik itu perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, dan keadaan tidak hadir. Nah, kalau kita tambahkan lagi dari pendapatnya Algra, yaitu hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga, termasuk di dalam hukum keluarga ini adalah peraturan-peraturan terkait dengan perkawinan, kekuasaan orang tua, dan peraturan perwalian. Nah, hukum perkawinan kalau kita apa ya Bapak Ibu, kalau kita ini kalau dilihat dari pendapat dari ahli. Nah, kita kalau merujuk oke sebelumnya. Nah, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang nomor 1 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini bukan pendapat, ini pengertian hukum perkawinan yang ada di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Nah, kita bahas dulu pengertian ini menurut Undang-Undang 174. Oke. Kita bahas satu per satu, kita kuliti undang-undang tersebut. Saya ketikkan dulu. Oke, di sini saya tambahkan pengertian menurut undang-undang. Nah, ini undang-undang menurut undang-undang adalah seperti. Nah, menurut undang-undang, yaitu suatu perkawinan adalah yang dimaksud dengan ada ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Nah, di sini di dalam Undang-Undang nomor 1 sudah banyak dijelasin tentang azas. Pertama yaitu azas monogami. Azas monogami artinya apa? Satu laki-laki hanya untuk satu wanita. Di dalam pengertiannya hanya ada satu pria dan satu orang wanita. Azas di sini sudah jelas. Artinya yang digunakan di dalam hukum perdata kita yaitu adalah azas perkawinan monogami, yaitu hanya satu laki-laki untuk satu perempuan. Nah, ini ya berlaku umum, baik untuk umat Islam atau umat-umat lainnya. Nah, kalau ada nanti di dalam Undang-Undang KHI ya, misalnya Bapak Ibu ya, di dalam KHI ada aturan tentang pernikahan boleh itu melebihi satu. Nah, itu diatur lain, itu khusus untuk orang-orang yang beragama Islam dan aturannya khusus diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Nah, ini untuk yang berlaku umum. Berarti berlaku umum untuk masyarakat seluruh Indonesia. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 174, nah yang pertama azas tadi yaitu azas monogami. Monogami artinya satu pria dengan satu wanita. Kemudian dari pengertian ini juga kita lihat bahwa eh, perkawinan itu hanya boleh dilakukan oleh pria dan wanita saja.
Nah, selain dari itu dilarang, artinya tidak diperbolehkan. Misalkan pria menikahi dengan pria, wanita menikahi dengan pria. Yang dibolehkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 adalah pria yang menikahi wanita. Nah, akibat hukum dari pernikahan pria dan wanita tersebut sehingga menjadi suatu ikatan. Ikatan tersebut dinamakan dengan ikatan suami istri. Nah, suami istri. Nah, ini yang dinamakan dengan pernikahan. Nah, kita lanjutkan. Apa sih tujuan dari pernikahan di dalam Undang-Undang Nomor 174 ini adalah suatu tujuan untuk membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga, membentuk keluarga yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maksudnya apa? Dalam pondasi berkeluarga, itu masih merujuk kepada sila pertama dalam Pancasila. Jadi rumah tangga tersebut harus didasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Misalkan di dalam rumah tangga Nasrani, berarti setiap rumah tangga yang melangsungkan pernikahan di Indonesia itu wajib tunduk dan taat pada peraturan-peraturan agama-agama Nasrani. Kemudian misalkan dia beragama Islam, maka dia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan agama-agama Islam. Artinya ini yang dinamakan dengan ketuhanan yang Maha Esa, bahwa ke rumah tangga tersebut harus didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita merujuk pada hukum keluarga di agama Islam, kalau tujuan rumah tangga itu yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kira-kira Bapak Ibu di sini ada yang paham apa itu? Coba berikan pendapat kepada saya, apa kira-kira yang dimaksud dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah tersebut? Boleh dibantu saya, Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah? Silakan. Apa yang dimaksud dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Ini boleh pendapat sendiri-sendiri ya, boleh sih. Atau bisa Bapak Ibu mengutip di dalam kompilasi hukum Islam. Silahkan. Apa yang menurut Bapak Ibu dinamakan dengan sakinah, mawaddah, warahmah? Izin Bapak, Monggo Ibu Narti silahkan. yang saya pahami terkait dengan konsep keluarga sakinah mawaddah warohmah itu adalah konsep keluarga ideal dalam Islam, Mm-mm. di mana pasangan suami pasutri dan keluarga hidup dalam suasana penuh ketenangan, bahagia, Mm-mm. kasih sayang, Mm-mm. keberkahan dalam sebuah rumah tangga gitu. Mm-mm. Itu yang saya pahami. Oke. Nah, kalau yang disampaikan Ibu Narti itu sudah tepat. Nah, itu yang apa ya? Itu kalau kita terjemahkan secara bahasa ya memang seperti ketenangan, ketentraman dalam suatu keluarga. Tapi kalau kita merujuk ke KHI Bapak Ibu, sakinah mawaddah warohmah tersebut akan bisa terwujud apabila keluarga tersebut melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian beribadah. Nah, kalau misalkan kita berdasarkan pada tata bahasa, sakinah mawadah itu penuh cinta, kedamaian. Apabila suatu keluarga itu penuh cinta, penuh damai, kemudian tentram hidupnya, tapi dia tidak melakukan ibadah sholat, tidak berpuasa, maka itu belum bisa kita kategorikan sebagai sakinah mawaddah warohmah. Jadi yang dimaksud di dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 tentang sakinah mawaddah warohmah tersebut, yaitu yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah. Nah, itu yang dinamakan sakinah mawaddah warahmah. Nah, oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau kita membahas tentang keluarga ini ya, kita juga tidak lepas membahas tentang terkait dengan pernikahan, perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, dan
pengampuan dan perwalian, terakhir dengan perwalian. Nah, di sini kita akan kupas tuntas satu persatu masalah-masalah ini. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait dengan perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan kalau kita kelompokkan itu dibagi menjadi 2 bentuk atau 3 bentuk deh. Bisa dibagi 3, yaitu perkawinan berdasarkan dari segi jumlah suami atau istri, kemudian dari segi asal usul suami, yang ketiga yaitu apa ya? Oh, saya lupa. Nanti saya ingat, mudah-mudahan ingat nanti di jalan. Nah, yang pertama yaitu eh, perkawinan dari segi jumlah suami. Nah, suami atau istri. Nah, perkawinan yang pertama adalah perkawinan monogami atau pria satu untuk wanita yang satu. Jadi seorang pria dan seorang wanita. Pernikahannya yang antara seorang pria dan seorang wanita. Bentuk pernikahan ini adalah bentuk pernikahan yang ideal dan sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang ada di dalam Undang-Undang Hukum Perkawinan. Kemudian ada namanya perkawinan poligami. Nah, perkawinan poligami ini adalah ada berlebih atau ada kelebihan jumlah salah satu pasangan. Kalau poligini yaitu perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita atau lebih dari satu wanita. Itu dinamakan dengan poligini. Kemudian ada poliandri yaitu hanya untuk satu orang perempuan tapi suaminya ada beberapa atau lebih dari satu. Nah, ini biasanya tidak ada di Indonesia ya Bapak Ibu. Yang ada di Indonesia ya poligini. Kemudian kalau perkawinan dilihat dari segi asal usul suami. Nah, asal usul suami istri. Kalau ada namanya pernikahan eksogami. Nah, kalau pernikahan eksogami ini adalah perkawinan antara pria dan wanita yang berlainan suku. Misalkan ada pernikahan orang suku Jawa dan suku Minangkabau atau masyarakat Tapanuli dengan masyarakat Sumatera Selatan. Nah, artinya pernikahan tersebut di luar suku mereka. Kemudian ada perkawinan endogami. Nah, perkawinan antara pria dan wanita yang harus menikah dalam satu suku. Nah, contohnya adalah masyarakat-masyarakat yang ada di daerah-daerah Toraja. Jadi mereka harus menikah dengan satu suku mereka. Kemudian di daerah Medan atau daerah adat Batak. Kemudian ada pernikahan namanya homogami. Ialah pernikahan antara pria dan wanita di dalam lapisan sosial yang sama. Artinya orang yang kaya cenderung akan nikah dengan orang yang kaya juga. Nah itu dinamakan dengan pernikahan homogami. Walaupun berbeda suku, tapi mereka menikah antara lapisan masyarakat yang sama. Nah, itu dinamakan dengan homogami. Kemudian ada perkawinan heterogami. Nah, perkawinan ini antara pria dan wanita di berbagai lapisan atau melintasi lapisan masyarakat dan juga melintasi lapisan suku-suku. Nah, ini dinamakan dengan pernikahan heterogami. Oke. eh kita lanjutkan kalau merujuk kepada kompilasi kompilasi nanti ya. Kalau kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat pernikahan, monggo Bapak Ibu silahkan dibuka apa ya? Ini saya lagi buka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bapak Ibu coba dibuka juga Kitab Hukum Perdata tentang syarat-syarat pernikahan. Coba dibuka dulu pasal 27. Pasal 27 itu tentang syarat yang pertama dalam hukum pernikahan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama adalah berlaku azas monogami.
Artinya pernikahan itu hanya boleh untuk satu laki-laki dan satu orang perempuan. Itu syarat yang pertama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat yang kedua di pasal selanjutnya, di pasal 28. Harus ada kata sepakat, baik itu antara pria dan wanitanya. Jadi ada kesepakatan antara si pria dan wanita. Nah, kemudian dilanjutkan syarat yang ketiga itu di dalam pasal 29. Nah, kalau mereka sudah sepakat, maka dilihat usianya. Usianya untuk pria itu minimal berusia 18 tahun dan wanita itu berusia 15 tahun. Nah, ini di dalam pasal 29. Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu, ini kan masih apa ya Bapak Ibu ya, masih tidak dinyatakan tidak berlaku karena ada Undang-Undang 174. Maka yang berlaku adalah Undang-Undang 174. Pasal 29 ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, tapi kita lihat syaratnya ya. Berarti ke di dalam KUA Perdata syaratnya itu ada 18 dan 15. Tapi kalau kita lihat merujuk pada undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan perubahannya, itu batas minimal pernikahan itu adalah 19 tahun. Baik laki-laki itu maupun perempuan. Terus apabila di pasal 34 kita lihat batas waktu tunggu atau masa iddah bagi wanita yang sudah bercerai itu adalah 300 hari sejak perkawinan itu bubar. Nah, itu syarat pernikahan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Terus siapa saja yang dilarang dalam perkawinan? Ini bisa dilihat di dalam pasal 30. Mereka yang bertalian keluarga atau garis keturunan keluarga, baik ke atas maupun ke bawah. Kemudian mereka yang terlibat hubungan perkawinan. Misalkan saudara sepupu, saudara ipar, adik ipar, nah itu dilarang untuk pernikahan. Oke. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan larangan perkawinan? Jadi Pak, Ya, gimana Mas? larangan perkawinan itu kan kalau dalam agama kan udah jelas. Ayah, Mm-mm. maksudnya ayah ke atas, ayah, ayahnya mama ke Mm. atas. Mm. Kemudian ibu, ibunya ayah ke atas, Mm. anak dan seterusnya lah dalam Al-Quran juga kan ada Mm. disebutkan. Mm. Cuman apakah hukum perkawinan itu apa namanya ya, bisa diambil dari adat, misalnya dalam adat Batak Mm. satu marga kan nggak boleh nikah. Mm. Yang boleh nikah itu sepupu tapi selang-seling, itu yang sangat dianjurkan. Dalam agama Katolik, pernikahan sepupu itu sangat tidak dianjurkan atau dilarang. Mm. Mm. Bisa nggak itu menjadi sumber hukum dalam hukum perdata atau hukum negara gitulah, Pak? Oke, Terima kalau kasih. oke, Mas Aryansa. Nah, bagaimana ya kalau ada yang terjadi seperti itu? Nah, misalkan banyak sekali ya yang hukum adat yang bertentangan dengan hukum negara atau hukum adat dengan hukum agama. Contohnya ya di tempat Mas Hari tadi. Nah, di tempat saya juga seperti itu di daerah Minangkabau. Padahal mereka itu sah atau dibolehkan untuk menikah, tapi karena ada istilah satu suku dilarang menikah, maka tidak jadilah pernikahan tersebut. Apakah boleh seperti itu? Nah, kan gitu. Jadi pertanyaannya Mas Hari seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kita lihat dulu Bapak Ibu. Mana yang lebih diutamakan? Nah, kalau kita lihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang tidak dibolehkan menikah itu adalah
karena ada kaitan sedarah atau pertalian darah. Artinya orang tua ke atas tidak boleh dinikahi, kemudian anak ke bawah tidak boleh dinikahi, atau ke samping karena ada kesaudaraan atau pertalian darah. Kemudian yang kedua tidak diboleh dinikahi yaitu adalah karena adanya hubungan perkawinan. Artinya saya menikahi adik ipar saya. Nah, itu tidak dibolehkan karena masih ada hubungan perkawinan atau mertua atau yang lain-lain. Nah, itu yang dilarang kalau di dalam KUA Perdata. Terus di dalam hukum Islam. Nah, hukum Islam kan sudah jelas Bapak Ibu. Banyak yang dilarang yaitu karena adanya persusuan, karena adanya hubungan keluarga, ada hubungan pernikahan dalam masa iddah dan sebagainya, banyak sekali. Tapi di dalam hukum adat ada yang lebih saklek lagi, tidak boleh satu suku. Nah, untuk menjawab masalah ini, misalkan ada yang pengen menikah dengan orang, tapi kalau kita lihat nasabnya, dia diboleh dinikahi dalam hukum Islam, tetapi secara adat dia tidak dibolehkan. Mana yang akan kita gunakan? Yang akan kita gunakan, ingat Bapak Ibu, dalam Konvensi Hukum Adat tahun 1975, Harterin mengatakan bahwa hukum adat yang digunakan itu adalah hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selama hukum adat itu masih tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka itu adalah hukum adat. Tapi kalau misalkan ada hukum adat bertentangan dengan hukum Islam, itu bukan namanya hukum adat, tetapi adalah tradisi dari masyarakat tersebut. Contoh, tradisi sesajen di Jawa. Nah, karena sesajen itu bertentangan dengan hukum adat, hukum Islam, maka sesajen tersebut bukanlah dikategorikan sebagai hukum adat, tapi adalah tradisi adat. Nah, apa yang hukum adat? Contohnya yaitu meminang atau melamar. Di dalam hukum Islam ada tradisi melamar, tetapi di dalam hukum adat juga ada. Nah, hukum adat sebagai pelengkap apa saja yang dibawa dalam pada waktu lamaran tadi. Jadi hukum adat itu mempercantik agama tadi. Dalam agama ada namanya tradisi melamar. Nah, di dalam adat ada bawaan-bawaan khusus, misalkan dalam melamar itu membawa beras atau membawa kambing atau membawa lain-lain. Nah, itu yang diatur di dalam hukum adat. Sejalan antara hukum adat dan sejalan dengan hukum agama. Hukum agama menjelaskan adanya hukum tradisi untuk melamar. Di dalam adat juga ada tradisi untuk melamar. Maka karena sejalan mereka berdua ini, maka dibolehkan, dinamakan dengan hukum adat. Gitu, Mas Haryansa. Nggih, Pak, matur suwun. Sama-sama, Mas Haryansa. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan yaitu tentang tadi udah larangan menikah, tapi oke, selanjutnya kita lanjutkan ke eh apa ya, pencegahan perkawinan. Artinya siapa saja yang bisa mencegah perkawinan. Misalkan ada seseorang dikategorikan sebagai adik kakak atau apa ya, masih sedarah lah. Mereka ingin melaksanakan pernikahan. Siapa saja yang boleh menghentikan pernikahan tersebut? Nah, yang boleh menghentikan pernikahan mereka yaitu adalah pertama orang tua mereka atau bapak atau ibu mereka. Itu yang boleh menghentikan. Ini kita lihat di dalam pasal 61 sampai 65 ya. Yang kedua yaitu kakek atau nenek mereka. Nah, ini yang berhak menghentikan pernikahan tersebut. Yang ketiga yaitu paman dan bibi mereka. Kemudian ada wali atau wali pengawas. Kemudian ada pengampu atau pengampu pengawas yang berhak menghentikan. Kemudian ada saudara laki-laki dan saudara perempuan. Kemudian suami kalau istri ingin menikah dengan pria lain. Nah, ini suami yang berhak mencegah istrinya walaupun masih dalam suatu pernikahan. Terus terakhir yaitu adalah kejaksaan. Nah, ini yang berhak untuk menghentikan pernikahan. Nah, di sini ada kejaksaan. Kenapa negara ikut campur dalam
pernikahan ini karena misalkan telah terjadi human trafficking atau eksploitasi anak, maka yang berhak untuk mencegah pernikahan adalah kejaksaan. Nah, ini pernah terjadi, Bapak Ibu, terkait tentang pernikahan ini. Pernikahan, kalau nggak salah itu saya puji, Bapak Ibu, yang menikahi anak di bawah umur, kemudian Ya. dibatalkan pernikahannya oleh kejaksaan. Oke, terus Bapak Ibu, selanjutnya ada yang Bapak, itu bukannya masih lanjut, Pak. oh bukan. Jadi itu Oke. Yang secara lanjut, hukum yang iya lanjutnya, kali. yang lanjutnya itu lanjut secara siri, Bu, yang negara Oh, sudah apa tuh, mencoba untuk menghentikan pernikahan tersebut. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang perjanjian pernikahan. Mana nih? Perjanjian pernikahan? Oh ini. Oke, baik Bapak Ibu, perjanjian pernikahan, perjanjian kawin. Ini penting ya Bapak Ibu. Perjanjian perkawinan. Nah, perjanjian perkawinan itu bukan perjanjian untuk apa ya? Untuk menikahi seseorang. Kalau di dalam KUA Perdata dalam pasal 58 ayat 1, itu perjanjian kawin itu dianggap penting di awal pernikahan. Kalau kita menganggap perjanjian perkawinan itu yaitu saya berjanji. Nah, saya berjanji melamar Adinda. Saya berjanji untuk melamar atau menikahi adik. Nah, bukan seperti itu Bapak Ibu perjanjian kawin. Tapi yang perjanjian kawin itu adalah perjanjian pemisahan harta sebelum pernikahan terjadi. Nah, ini dinamakan perjanjian kawin di dalam pasal 58 dan ayat 58 ayat 1 KUA Perdata. Nah, perjanjian kawin ini sering sekali apa ya? Tidak dilaksanakan atau sering sekali terabaikan sehingga agak kesulitan nanti di pengadilan kalau untuk pembagian kalau misalkan amit-amit terjadi perceraian sulit membagi harta-hartanya. Nah, perjanjian kawin adalah perjanjian terkait dengan harta, yaitu pemisahan harta bawaan, baik bawaan suami dan bawaan istri, kemudian pemisahan harta gonogini. Nah, berapa harta gonogini? Mana yang harta gonogini, mana yang harta bawaan. Nah, ini eh, Bapak Ibu, eh, kalau kita membahas ini sebenarnya pantas dijadikan skripsi ya terkait dengan perjanjian kawin ini. Perjanjian kawin ini jarang sekali dilaksanakan oleh masyarakat kita karena adanya suatu perjanjian terkait harta ini seolah-olah kita sudah apa ya berburuk sangka kalau akan ada suatu perceraian di akhirnya itu. Tapi di dalam hukum ini dianggap penting. Kenapa? Karena nanti ini sebagai perlindungan hak antara Bapak Ibu kalau misalkan terjadi apa-apa wallahu alam amit-amit ya eh, kalau terjadi perceraian tadi bagaimana pembagian harta tadi. Nah, bagaimana mana yang harta bawaan dan mana yang harta gonogini. Nah, ini pernah terjadi kasus saya. Ada seorang dokter perempuan. Perempuan itu memiliki eh, satu rumah. Satu rumah, kemudian rumah tersebut, rumah bawaan nih ya Bapak Ibu, rumah bawaan ini dari orang tuanya, dia dokter, gimana ya cerita? Dia seorang dokter, kemudian punya harta bawaan yaitu satu rumah. Kemudian rumah tersebut karena posisinya tidak strategis, dia ingin membuka klinik di tempat yang strategis. Kemudian rumah tersebut dijual. Nah, wallahu alam qadarullah penjualan rumah tersebut setelah pernikahan. Setelah pernikahan. Nah, jadi kemudian dibuatlah suatu klinik di depan rumah tersebut. Nah, setelah berjalannya pernikahan, ternyata ada yang mengganjal di hati istrinya, ya ingin bercerai dengan suaminya. Nah,
sang suami tentu sudah berinvestasi di dalam rumah yang dijual tadi, di klinik tadi. Awalnya itu hanya bermodalkan 50 juta rumah, kemudian setelah berjalannya waktu, suaminya juga ikut membantu, berkembanglah klinik tersebut sehingga total asetnya rumah tadi itu menjadi 1 M. Nah, jadi permasalahan kemudian karena rumah tersebut masuk ke harta gono gini atau bukan. Nah, itu yang jadi permasalahan Bapak Ibu. Apakah itu masuk ke harta gono gini? Masuk ke kalau di dalam pandangan hakim itu masuk ke dalam harta gono gini. Kenapa? Karena itu berkembang setelah pernikahan. Tapi saya ngotor bahwa ini bukan harta gono gini. Ini merupakan harta bawaan dari sang istri. Nah, masalah perkembangan harta tadi menjadi dari 50 juta menjadi 1 M, itu karena adanya usaha dari istri tadi mengembangkannya atau proses. Terus ada juga peningkatan harga tanah. Nah, itu yang saya sampaikan. Ternyata tidak oleh hakim. Ternyata itu ditolak oleh hakim karena ini masuknya harta gono gini. Sehingga tanah tersebut terpaksa dijual dan dibagi 2. Nah, ini penting Bapak Ibu dibuat sebelum apa ya sebelum pernikahan. Kemudian juga kemarin ada perkara yang saya menangkan terkait tentang harta gono gini, masih masalah dokter. Jadi yang bekerja sebagai dokter itu adalah istrinya, yang kedua itu ada suaminya sebagai, kayaknya saya pernah cerita lah. Ini soal suaminya yang bekerja di perusahaan IT, jadi gajinya tidak seberapa, tapi istrinya yang kira-kira gajinya lebih gede. Jadi mereka sama-sama mulai dari nol, kemudian karena istrinya yang jadi dokter, dia berkembang sehingga asetnya banyak. Kemudian suaminya itu hanya mendapat gaji UMR setiap bulannya sehingga mencukupi keluarga tersebut adalah istrinya. Di tengah jalan perceraian, muncul perceraian, maka untuk harta gono gini kan nggak mungkin dibagi 2 karena istrinya yang bekerja secara maksimal. Nah, saya mohon kepada hakim untuk membagi harta gono gini tersebut tidak sesuai dengan aturannya, artinya tidak 50-50, tapi menjadi 75 per 25. Wah, itu dikabulkan oleh hakim karena pertimbangkan pekerjaan yang dihasilkan atau hasil yang dihasilkan oleh istri itu lebih banyak daripada suami. Nah, syaratnya apa? Tidak dibawa ke dalam persidangan, Bapak Ibu. Jadi dituntaskan di dalam mediasi, di awal mediasi. Kalau dibawa ke dalam persidangan, artinya gugatan tersebut dibacakan, kemudian di dalam persidangan kita ajukan 75/25, itu pasti akan ditolak karena bertentangan dari hukum. Nah, strategi saya pada saat itu, saya menangkan itu di dalam mediasi sebelum masuk ke persidangan. Jadi di dalam persidangan kita cukup membahas perceraian saja, gono gininya itu di mediasi di luar persidangan. Jadi 75/25 dijadikan dasar untuk keputusan nanti. Oke, seperti itu G Bapak Ibu. Setelah mungkin ada sedikit gambaran nanti terkait dengan perjanjian pernikahan yang terlambat dibuat. Kecuali ada perjanjian pernikahan. Nah, pentingnya perjanjian pernikahan ini akan memisahkan mana yang harta gono gini, mana yang harta bawaan. Kalau sudah diperjanjikan, itu nggak perlu lagi apa ya dipersoalkan atau apa ya, dikonflikkan. Nah, cukup kita beranjak ke berpedoman pada perjanjian pernikahan. Tapi kalau tidak ada perjanjian pernikahan tersebut, ya tentu kita harus mensiasati bagaimana cara kita supaya apa ya mendapat bagian sesuai dengan bagian kita. Oke, Bapak Ibu, itu perjanjian pernikahan terakhir yaitu tentang putusnya pernikahan. Putusnya pernikahan itu ya ada 3. Apa saja Bapak Ibu putusnya pernikahan? Kira-kira siapa yang tahu putusnya pernikahan?
ada 3 cara pernikahan putus. Yang pertama putus karena perceraian. Nah, baik taklik talak atau gugatan talak. Nah, jadi Karena karena meninggal juga, Pak. itu yang kedua. Yang pertama itu karena perceraian, yang kedua karena meninggal, yang ketiga apa Bapak Ibu? Karena putusan hakim. Jadi ada yang membatalkan atau mengakhiri perceraian itu ada 3. Yang pertama itu karena perceraian. Nah, kalau karena perceraian ini dari inisiatif perkaranya itu dari para pihak. Ingin bercerainya itu dari para pihak. Nah, yang kedua karena putusan hakim. Karena putusan hakim ini artinya perceraian ini karena inisiatif dari hakim. Jadi hakim melihat rumah tangga ini memang tidak baik, hakim memutuskan bahwa ini harus dipisahkan. Nah, itu karena putusan hakim. Kemudian terakhir yaitu karena meninggal. Salah satu pihak meninggal. Oke, baik Bapak Ibu, itu mungkin untuk materi perkawinan hukum keluarga. Insya Allah. Izin Oke. Pak. Oh, sebelumnya ada yang ingin bertanya dulu sebelumnya. Ya. Monggo, silakan. Tadi kan dijelaskan terkait putusnya perkawinan itu ada 3 hal tadi ya. Mm-mm. Yang jadi pertanyaan saya yang putusan hakim Pak. Selama ini saya rasa nggak familiar ya kalau putusan hakim. Biasanya mereka kan pastinya itu perceraian kemudian diputuskan kan gitu Pak. Mm-mm. Kalau yang putusan hakim ini contohnya seperti apa ya Pak ya? Karena yang saya tahu di masyarakat nggak pernah tahu saya kalau Oh. yang putusan perceraian ke Oke, hakim mohon Pak. maaf, bukan putusan perceraian, penetapan hakim, Ibu. Oh, penetapan hakim. Ah, Penetapan hakim itu berarti pada saat sidang eh, keputusan perceraian gitu. bukan. Kalau yang penetapan hakim lewat perceraian itu kan lewat gugatan atau permohonan dari para pihak. Ya. Yang kalau perceraian karena penetapan oleh hakim, artinya inisiatif perkaranya itu bukan dari para pihak, Bu. Hakim melihat bahwa pernikahan ini tidak sah atau ada eh, cacat hukum, misalkan anak di bawah umur atau Oh. istrinya sedang sakit-sakitan terus dipaksa menikah. Nah, hakim boleh membuat suatu putusan untuk memutus perceraian tersebut. Oh, jadi Nah, pada saat mereka melangsungkan pernikahan itu ditelisik dulu gitu ya dari mm-mm. pihak kehakiman gitu ya. Mm. Kalau Jadi memang itu inisiatif perkaranya itu bukan dari para pihak, bukan para pihak yang mengajukan perceraian, tapi hakim yang melihat, Bu. ya. Hakim yang melihat apakah perkawinan ini eh, normal atau tidak normalkah. Biasanya ini terkait tentang pernikahan terhadap anak di bawah umur. Nah, hakim melihat ternyata ini masih 8 tahun, kok sudah dinikahi, seperti itu. Nah, maka hakim akan mengeluarkan putusannya bahwa pernikahan tersebut tidak sah, sehingga bisa diceraikan seperti itu. Oke, Oke Pak, bisa dipahami. Saya oke. pikir kok putusan hakim gimana ya? Oke. Saya kok nggak familiar gitu loh. Jadi ada putusan hakim yang memutus perceraian, Bu. Nah, ini biasanya atau bisa juga lewat tindak pidana. Nah, lewat tindak pidana, Bu. Nah, hakim memutus percerai. Misalkan suaminya narapidana, terus suka berjudi dan minuman keras. Nah, dalam putusannya hakim juga bisa menetapkan bahwa istrinya itu dikembalikan kepada orang tua. Tapi belum pernah saya melihat seperti itu, Bu, di dalam kejadian. Nah, oke, silakan teman-teman yang lain. Sebentar ya, saya screenshot dulu untuk absensi. Oke, silakan Bapak Ibu yang ada yang ingin bertanya. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Oke. Terima kasih Bapak Ibu Terima pertemuannya kasih hari ini. Pak. Mohon maaf ya. Ini berapa hari ini saya kurang fit karena dedek bayi. Biasanya Selamat Pak. guys, sami-sami Ibu. Jam tidur agak Suami siaga berkurang Pak dosen. sekarang. Iya, jadi ayah siaga nih di rumah. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mohon Ibu. Saya izin tutup, oke. karena sudah Assalamualaikum warahmatullahi maghrib. Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin live Pak. Oke. Assalamualaikum.